Assalamualaikum students, bertemu lagi dengan Bu Ika. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem saraf pada manusia. Ini di pertemuan sebelumnya sudah sempat dibahas sedikit ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi ini adalah gambar mengenai sistem saraf pada manusia. Kompetensi intinya memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Indikatornya menjelaskan kelistrikan pada sistem saraf. Nah, oke, bisa dibaca sendiri. Sistem saraf bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirimkan pesan rangsang atau impuls saraf dan tanggapan atau reaksi dalam bentuk pulsa elektrik. Oke, we're next. Nah, ini adalah pembagian susunan sistem saraf pada manusia. Jadi, sistem saraf ini dibagi menjadi dua. Ada yang sentral atau pusat, ini yang terletak di bagian daerah kepala dan tulang belakang, sedangkan cabang dari pusat ini disebut dengan sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf pusat atau sentral terbagi menjadi otak, dilanjut dengan sumsum lanjutan, dan terakhir adalah sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf tepi atau perifer dibagi menjadi sistem saraf somatik dan autonom. Otak sendiri itu dibagi menjadi otak besar dan otak kecil. Nah, ini keseluruhan sistem saraf pada manusia ya. Baik, ini adalah gambarnya. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah bagian otak. Masuk sistem saraf apa? Sistem saraf pusat. Dan ini adalah sumsum tulang belakang atau sumsum tulang punggung. Nah, jadi daerah sini sampai sini itu masuk daerah sistem saraf pusat. Nah, cabang dari sistem saraf pusat itu disebut sistem saraf tepi. Yang mana? Nah, bisa kita lihat. Nah, yang inilah yang disebut sebagai saraf tepi. Oke. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, we're next. Nah, sel saraf disebut juga dengan neuron, berfungsi menerima dan mengirimkan impuls saraf. Impuls itu kayak rangsang. Sel saraf terdiri atas badan sel. Nah, ini nanti ada gambarnya ya. Gambarnya wajib dicatat di buku catatan. Oke, sekarang kita lihat. Oke, students, ini adalah gambar dari neuron. Perlu kalian ketahui bahwa neuron ini terdiri atas jumlahnya sangat banyak. Bahkan bisa berjumlah jutaan sampai miliaran di dalam sistem saraf kita. Ada banyak sekali neuron-neuron yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, ini adalah bagiannya. Oke, ini disebut dengan dendrit yang merupakan seperti ujung-ujung serabut, di ujungnya itu dendrit. Kemudian itu disebut dengan inti sel, berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel ya. Dan itu adalah badan selnya. Nah, bisa kalian lihat yang bentuknya seperti sosis ini ya, seperti gabungan sosis dari ujung sampai ujung ini disebut dengan akson atau neurit. Nah, selubung mielin adalah selaput yang membungkus. Nah, ini adalah disebut sel Schwann. Dan ini celahnya disebut dengan nodus Ranvier. Nah, sedangkan yang bagian ujung ini tambahannya ya. Di bagian ujung, serabut ujungnya itu disebut dengan akson terminal. Tolong ditambahkan. Nanti akson terminal ini akan berhubungan dengan dendrit dari neuron lain seperti itu. Jadi, apakah fungsinya? Dendrit berfungsi untuk menerima rangsang. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsang dan meneruskannya ke badan sel ini.
Dan badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsang dari dendrit dan meneruskannya ke neuron, seperti itu. Inti sel ini berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Sedangkan akson ini yang panjang itu di dalamnya ini namanya akson, yang panjang ini berfungsi untuk meneruskan rangsang dari satu neuron ke neuron lainnya. Gitu ya. Nodus Ranvier ini salah satu fungsinya bisa untuk men-skip rangsangan listrik, impulsnya tadi ya, impuls listriknya. Oke, now we're next. Nah, ini adalah fungsi bagian-bagian neuron, sudah Bu Ika tuliskan, tinggal kalian mengerti, memahami. Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, kita langsung lanjut ke macam-macam sel saraf. Itu ada 3. Yang satu sel saraf sensorik, yang kedua sel saraf konektor, dan yang ketiga sel saraf motorik. Sel saraf sensorik ini adanya di indera. Sedangkan sel saraf motorik adanya di otot, sedangkan sel saraf konektor ini menghubungkan antara sensorik dengan motorik. Nah, nih disebut juga sel saraf indera berfungsi membawa impuls dari indera ke saraf pusat. Saraf pusatnya mana? Otak dan sumsum tulang belakang. Nah, inderanya kan ada berapa? Bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari kulit, dan lain sebagainya. Ini motorik, penggerak, karena dia membawa respon atau impuls dari saraf pusat ke otot. Dan yang terakhir adalah konektor, penghubung antara sensorik dengan konektor. Oke, so now let's play a game. Susunlah menjadi urutan gerak refleks dan gerak biasa. Bagaimana, bisa nggak? Nah, ini adalah susunan rangsang gerak biasa dan gerak refleks. Apakah perbedaannya? Perbedaannya, jadi kalau gerak biasa mulai dari rangsang afektor sensorik terhubung dengan otak, kemudian saraf motorik dan efektor. Jadi di sini melewati otak, dari sensorik ke otak, kemudian ke saraf motorik. Nah, bedanya pada gerak refleks, otaknya digantikan dengan sumsum tulang belakang. Jadi gerakan impulsnya lebih cepat, gerakan listriknya lebih cepat yang refleks karena tidak melalui otak. Kalau melalui otak dia berpikir terlebih dahulu. Oke. Oke, next. Baik, ini adalah bagian otak. Terdiri atas otak besar, otak kecil, otak tengah, sumsum lanjutan atau penghubung, dan sumsum tulang belakang, medula spinalis. Nah, ini adalah gambar otak ya, students ya. Ini otak besarnya, ini otak kecil, kemudian ini adalah sumsum lanjutan. Fungsinya, ini bagian otak tengah. Oke, ini bisa dibaca ya. Diselubungi oleh membran juga ini otak. Jadi tugasnya melindungi otak, terdiri atas 3 lapisan, durameter, arachnoid, dan pia-meter. Di antara meningesnya ini terdapat cairan cerebrospinal. Jadi kalau cairannya terlalu banyak, nah ini kadang-kadang disebut dengan hidrosefalus, penyakit yang kepalanya membesar. Oke, baik students, kita sampai di sini dulu untuk sistem saraf pusat. Maka untuk fungsi-fungsi dari sistem saraf pusat serta sistem saraf tepi selanjutnya akan dibahas pada sistem saraf part 2. Oke, don't forget to like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.